Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, sekeluarga masing-masing kita beribadah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara boleh lihat kanan kiri keluarga semua. Saudara katakan satu dengan yang lain, mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Coba saya kasih waktu beberapa detik untuk mengatakan kepada anggota keluarga yang lain, mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Haleluya, sebab anugerahnya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara bersuka cita bersama-sama dengan kita semua yang ada di sini. Dan kita akan menaikkan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan, bersuka cita. Sebab Tuhan sungguh amat baik. Na 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 na. Katakan haleluya, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samud. Amin. Tanganku ku angkat padamu, bersyukur, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari angkat tangan bersama-sama, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Semuanya bersuka cita. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang benar, semua yang bernafas memuji Tuhan, di atas gunung dan di dalam. Haleluya. Tanganku, semuanya angkat tangan bersama-sama, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki melompat bersuka cita. Yeay. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab You're so good, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kami semua sembah Tuhan. Haleluya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Tenggelam di dalam sukacita buat Tuhan, dan kita bertepuk tangan sama-sama. Mari angkat tangan bersama-sama, naikkan syukur. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki, let's jump, melompat bersama-sama. Yeay. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yeay. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersorak bersama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na
Haleluya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita siap untuk lebih dalam lagi. Bersyukur dan menikmati kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama-sama Tuhan. Semua yang melayani, semua yang memuji dan menyembah Engkau pada hari ini Tuhan. Bersyukur sebab Engkau sungguh amat baik. Dan kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sebab itu kami naikkan Tuhan, sembah kami. Kami naikkan ibadah kami kepada Engkau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah dari awal pertengahan sampai akhir dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, yang ajaib Tuhan. Yang sanggup menolong kehidupan kami. Tangan-Mu yang tidak pernah berkesudahan untuk menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih, kuatkan yang lemah. Tuhan, Kau berperkara terhadap setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam satu keluarga Engkau memulihkan Tuhan semuanya. Dan kami beribadah pada hari ini Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu, kami menyadari Tuhan bahwa kami hidup ini semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Setiamu sungguh melimpah di hidupku, perbuatan tangan-Mu selalu menyertaiku. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus bagiku, kekuatan di setiap langkahku, segarkan jiwaku, ku puji Kau Allahku setiap saat. Yang ku terima, ku hidup karena anugerah yang Kau berikan padaku. Kemuliaan ku persembahkan bagi-Mu Yesus Tuhan, Kau ku puja di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Kasih setia, rasakan kasih setia Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian ini, tak henti-hentinya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Perbuatan tangan-Mu selalu menyertaiku Tuhan. Selalu menyertaiku. Ada Roh Kudus, Roh Kudus bagiku. Katakan kekuatan, kekuatan di setiap langkahku, segarkan jiwaku, ku puji Kau Allahku. Mari bersama-sama setiap saat, angkat tangan bersama-sama. Ku mau nyatakan kebaikan yang ku terima, ku hidup karena anugerah yang Kau berikan padaku.
persembahkan padamu Tuhan. Bagimu Yesus Tuhan, Kau ku puja di sepanjang hidupku. Setiap saat ku mau nyatakan kebaikan yang ku terima. Ku hidup karena anugerah yang Kau berikan padaku. Kemuliaan ku persembahkan bagimu Yesus Tuhan, Kau ku puja di sepanjang hidupku. Kemuliaan ku mau nyatakan kebaikan yang ku terima. Ku hidup, katakan, semata-mata karena anugerah-Mu saja Tuhan, yang Kau berikan padaku. Kemuliaan ku persembahkan bagimu Yesus Tuhan, Kau ku puja di sepanjang hidupku. Saat kami mau nyatakan Tuhan, mari angkat tangan bersama-sama sembah Tuhan. Bagikan ku terima, ku hidup karena anugerah yang Kau berikan padaku. Kemuliaan ku persembahkan bagimu Yesus Tuhan, Kau ku puja. Haleluya. Di sepanjang hidupku, Kau ku puja di sepanjang hidupku. Mari kita pegang dada kita masing-masing. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, walau bumi bergoncang, walau langit pun runtuh Tuhan, aku akan selalu percaya. Aku akan tetap percaya kepada pertolongan-Mu. Aku akan tetap percaya kepada tangan-Mu yang kuat, yang perkasa untuk menopang hidupku Tuhan. Dan saat ini aku nyatakan, aku percaya Tuhan. Dengan segenap hatiku aku percaya Tuhan. Dan aku kami betul-betul mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Dengan kami bersorak, hati kami percaya Tuhan. Tidak akan pernah sedikit pun kami goyah. Haleluya. Di dalam nama-Mu saja Tuhan kami bersekutu hari ini. Amin. Mari katakan sama-sama, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya dan tidak akan pernah goyah. Amin. Mari bersukacita. Semua yang duduk bisa berdiri dan semuanya bisa mengangkat tangan, menggerakkan tangan. Katakan sama-sama, yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Kaulah menara dan kota berlindung. Mari lambaikan tangan. Oh, percaya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yes. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang. Amin. Kalau gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Mari bersuka cita. Katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau gunung batu keselamatanku. Mari jemaat bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya. Mari angkat tangan, katakan, kaulah menara, menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur sama Tuhan. Tuhan, Engkau baik, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Musik menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan semuanya, coba lihat kanan kiri, ada sukacita di tengah keluargamu. Sukacita itulah mendatangkan kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Sukacita dan pengharapan kita yang sejati hanya di dalam Yesus Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi, bilang sama Tuhan, walau bumi bergoncang, semuanya bergoncang Tuhan, namun kasih setiamu, amin, tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Bilang sama Tuhan sama-sama. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Haleluya. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu sebenarnya yang menjadi anugerah terindah dalam kehidupan kita. Bukan berkat-berkatnya, bukan apa yang Tuhan sediakan di sekitar kita. Tetapi anugerah terindah itu sesungguhnya adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku Tuhan, Kau tahu harapku
hanya Kau. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari bersama-sama. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Oh, dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari angkat tangan bersama-sama dengan segenap hati. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari lebih lagi kita sembah Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menaikkan pujian penyembahan hanya bagi Engkau Tuhan. Yang keluar dari dasar hati kami, dengan segenap hati kami persembahkan Tuhan. Karena kami tahu kami menghormati, menghargai Tuhan. Anugerah-Mu yang tidak terkira, yang seharusnya kami binasa tidak pantas mendapatkannya. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh diselamatkan, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi ialah mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan, Kau kuasai dengan kuat kuasa-Mu. Dan setiap perkataan yang dibagikan adalah perkataan yang dari isi hati-Mu saja Tuhan. Buat setiap kami, buat setiap keluarga, buat setiap jemaat GPT Kalam Hidup dan orang-orang lain yang mendengarkan Tuhan boleh menikmati berkat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah kuat kuasa firman-Mu boleh memulihkan kehidupan kami. Memulihkan Bapak Gembala, memulihkan setiap kami Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan. Dan
Dan setiap kami yang beribadah ini boleh menerima anugerah, pemulihan, pertolongan dari Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Anda berada, sidang jemaat GBT Kalam Hidup yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, diberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Ada seorang yang bernama Fiorella LaGuardia. Dia pernah menjabat menjadi seorang wali kota di New York City, Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Sebelumnya dia pernah bekerja sebagai seorang hakim di dalam pengadilan malam. Kalau Bapak Ibu pernah lihat serial televisi yang berjudul Night Court, hampir sama konsepnya seperti itu. Di mana mereka memberikan pengadilan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan langsung pada hari itu, pada malam hari itu. Di suatu malam, beliau harus menyelesaikan sebuah kasus pencurian. Tersangkanya tertangkap seorang lelaki yang cukup tua, yang tinggal sendirian, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, sehingga dia harus mencuri sekerat roti untuk mengisi perutnya yang sedang kelaparan. Tapi naas ketika dia melakukan kejahatannya, dia tertangkap. Lalu Fiorella berkata kepada bapak ini, Pak, hukum harus tetap dijalankan, meskipun Bapak punya banyak alasan yang masuk akal. Bapak tidak punya pekerjaan, Bapak tidak punya duit untuk melakukan semuanya itu, untuk membeli sekerat roti, tapi perbuatan Bapak harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang Bapak pernah kerjakan, pencurian kejahatan, maka Bapak didenda dengan uang $10. Meskipun uang $10 itu bukan jumlah yang besar, kalau dikurskan uang rupiah, untuk saat ini sekitar cuma 150.000, kurang dari itu. Ketika mendengar hukuman yang seperti itu, pria lelaki yang sudah tua ini, yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki uang, dia meneteskan air matanya dan dia berkata, aku tidak punya uang untuk bayar denda $10 itu. Dan lebih baik aku dimasukkan ke dalam penjara. Lalu Fiorella bangkit dari tempat duduknya dan dia mengambil merogoh dompetnya yang di belakang, dia mengeluarkan dompetnya dan dia mengambil uang $10, dia kasih untuk bayar denda orang tua ini. Tidak hanya berhenti di situ saja, Fiorella memerintahkan seluruh orang yang ada di pengadilan itu, malam itu juga, hari itu juga, tiap orang paling sedikitnya harus mengumpulkan uang, memberikan uang sekitar 50 sen dan dikumpulkan semuanya dan diberikan kepada lelaki tua ini. Sehingga lelaki tua ini dia pulang tidak dengan seperti keadaannya yang semula, tapi dia masih punya uang untuk dia bisa beli sesuatu dan bahkan sampai beberapa hari kemudian ke depan dia masih akan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan uang yang ada. Bapak Ibu, itulah kisah nyata yang bicara tentang anugerah, kasih karunia. Dan kita bisa melihat ketika kasih karunia dilimpahkan ada tanda-tanda yang terjadi di situ. Ada sesuatu dampak yang terjadi dalam menyertai orang tersebut yang dilimpahi dengan kasih karunia. Dan hari ini kita mau belajar itu kepada kita semua orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia yang sudah dilimpahi oleh kasih karunia oleh Tuhan, maka seharusnya ada tanda-tanda yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan kita akan melihatnya dari kisah seorang yang bernama Paulus yang kisahnya ditulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 16. Saya tidak akan bacakan semuanya, kita akan bacakan perikop-perikop ayat-ayat khusus saja yang nanti akan saya bahas. Dan dari kisah 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 16 ini, maka saya menemukan ada 3 hal yang mengikuti seseorang ketika orang itu dilimpahi oleh kasih karunia dalam hidupnya oleh Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, kasih karunia Tuhan ketika dilimpahkan dalam kehidupan seseorang, maka orang itu tidak hanya dipanggil untuk melayani Tuhan,
tetapi diperlengkapi untuk bisa melayani Tuhan, untuk mampu melayani Tuhan. Sekali lagi, kasih karunia dilimpahkan dalam kehidupan seseorang bukan hanya supaya orang itu bisa dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi dia diperlengkapi untuk sehingga dia punya kemampuan melakukan pekerjaan Tuhan itu. Kenapa saya berani berkata demikian? Ayat 12 dimulai dengan kalimat seperti ini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dengan jelas Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus menguatkan dia. Kalau dalam teks aslinya kata menguatkan itu ditulis dengan kata endunamo. Dari dua kata, en di dalam dan dunamis, kuasa. Strong menerjemahkan kata ini dengan kata enable, memampukan. Perhatikan Rasul Paulus berkata, aku mampu melayani Tuhan itu bukan karena kekuatannya dia. Bukan karena kehebatannya dia, meskipun kita tahu dia seorang sarjana, dia seorang yang hebat di dalam bidang agama, tapi dia berkata apapun yang dia kerjakan itu bukan kemampuannya dia, bukan karena kehebatannya dia, tetapi Tuhan yang memberikan kemampuan dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam kisahnya Rasul Paulus, maka sebetulnya tidak mudah bagi seorang yang bernama Rasul Paulus mengerjakan pelayanan yang sudah dibebankan Tuhan di atas pundaknya. Hal ini bisa kita lihat ketika Tuhan pertama kalinya mengutus Ananias untuk menyembuhkan Rasul Paulus dari kebutaannya. Kita akan melihat dalam Kisah Rasul pasal 9:15, tapi saya akan bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Tetapi Tuhan berkata, pergilah dan lakukanlah yang kuperintahkan, sebab Saulus telah kupilih sebagai alat untuk menyampaikan pesanku, bukan saja kepada orang-orang Israel, melainkan juga kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja. Paulus tidak hanya menghadapi orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya yang dia tahu bagaimana karakter orang Yahudi. Tetapi Tuhan juga mempersiapkan Paulus untuk menghadapi bangsa-bangsa yang lain. Bahkan dikatakan kalau di dalam Alkitab terjemahan baru, pembesar-pembesar, raja-raja. Saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang pakar komunikasi. Dia berkata, salah satu penyebab sulitnya seseorang berkomunikasi adalah adanya perbedaan yang ada. Entah itu perbedaan status, entah itu perbedaan status sosial, perbedaan kebudayaan, perbedaan pendidikan, perbedaan apapun juga. Jadi kita bisa bayangkan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu tidak mudah. Karena dia harus menghadapi orang-orang yang hebat, yang secara status lebih tinggi dari dia, lebih kaya dari dia, secara kedudukan lebih dihormati orang itu daripada Rasul Paulus. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus kita bisa tahu, dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh para pembesar yang ada pada saat itu. Dan itu bukan karena kekuatannya dia. Bukan karena kehebatannya dia, tetapi Tuhan yang memampukan dia melakukan hal tersebut. Tidak hanya berhenti di situ saja, ayat yang ke-16, Tuhan berkata kepada Ananias begini, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Kita semua tahu bahwa ketika kita melihat sejarah perjalanan Rasul Paulus, maka kita membaca bagaimana Rasul Paulus itu harus berulang kali keluar masuk penjara karena dia memberitakan Injil. Coba kita bandingkan dengan penginjil pada zaman sekarang ini, tidak ada yang keluar masuk penjara, tetapi keluar masuk hotel. Gitu, semuanya punya fasilitas lengkap. Tapi Rasul Paulus enggak. Bahkan kalau kita melihat kisahnya Rasul Paulus itu tidak cuma keluar masuk penjara, tetapi dia juga merasakan pernah dicambuki, disesa, dibelenggu, dilempari batu, ngalamin kapal karam, dendam untuk dibunuh, bahkan pernah dikeroyok oleh begitu banyak massa hanya karena memberitakan Injil. Memang Alkitab tidak memberikan informasi secara detail bagaimana Paulus meninggal, Paulus mati. Tetapi menurut tradisi sejarah kekristenan, Rasul Paulus harus mati dipenggal kepalanya di tahun 60-an di pemerintahan Kaisar Nero.
Dan kita bisa melihat semua penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu mampu dihadapi karena Tuhan yang kasih yang namanya kekuatan itu. Bukan Rasul Paulus itu orangnya kuat dan hebat dan bisa mengatasi kesukaran yang dia harus hadapi di dalam pelayanan yang harus dia kerjakan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, dia dimampukan Tuhan menghadapi masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya dalam perjalanan pelayanannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Rasul Paulus bukan cuma dia mampu untuk menceritakan tentang kabar baik itu kepada orang-orang yang beda statusnya, mungkin statusnya yang jauh lebih tinggi dari dia, tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk dia bisa menjalani masa-masa sulit dalam hidupnya ketika harus jalanin pelayanan yang harus dikerjakannya. Dan lebih menarik lagi ketika saya membaca ayat yang ke-12 ini dalam versi The Living Bible. Akan membuat kita lebih menarik lagi untuk melihat, ditulis begini. Betapa bersyukurnya saya kepada Kristus Yesus Tuhan kami karena telah memilih saya sebagai salah satu rasulnya dan memberi saya kekuatan untuk setia kepadanya. Rasul Paulus berkata, Tuhan tidak hanya kasih kemampuan buat dia untuk jalani pelayanannya, menghadapi orang-orang yang mungkin tidak gampang untuk dihadapi. Tidak hanya Tuhan kasih kemampuan buat dia untuk menghadapi masa-masa yang paling sulit di dalam pelayanan, dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan juga memberikan kemampuan bagi dia, kekuatan bagi dia untuk bisa tetap setia di dalam pelayanannya itu. Dan semuanya itu karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupannya. Saya tidak membandingkan Anda dengan Rasul Paulus, tetapi paling sedikitnya kita memiliki hal yang sama dengan Rasul Paulus. Kita menikmati yang namanya kasih karunia itu. Tuhan sudah limpahkan kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan melimpahkan kasih karunia Tuhan, melimpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, Dia tidak hanya saja ingin menyelamatkan kita, tapi Dia memilih kita untuk menjadi alatnya. Menjadi hambanya, ikut terlibat langsung di dalam pelayanan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Pelayanan apapun juga itu. Dan ingat, Tuhan kasih kemampuan untuk kita bisa menjalankan pelayanan tersebut. Tidak hanya kemampuan untuk menjalankan, tetapi ketika kita harus menghadapi masa-masa yang sulit di dalam pelayanan itu, Tuhan kasih kemampuan buat kita untuk mengatasinya. Tidak berhenti saja, Tuhan juga memberikan kemampuan untuk kita bisa tetap setia terhadap pelayanan-pelayanan tersebut. Kita bisa buktikan itu kalau kita mau terjun di dalam pelayanan tersebut. Hampir sama dengan Paulus. Ketika Paulus mendapatkan panggilan dari Tuhan di Damsyik, dalam perjalanan ke Damsyik, setelah peristiwa Damsyik itu 3 tahun lamanya Rasul Paulus mengasingkan diri di tanah Arab. Setelah itu dia kembali ke Yerusalem bertemu dengan Petrus sebagai kepala para rasul untuk mendapatkan surat kepercayaan dan kepercayaan lagi untuk bisa memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang yang ada di situ. Jadi coba kita renungkan, berhenti berpikir bahwa saya ini siapa? Kemampuan saya apa? Saya ini bisanya apa? Kalau kita tidak pernah melibatkan diri dan masuk di dalam pelayanan yang ada, kita tidak akan pernah bisa melihat kasih karunia itu betul-betul bekerja dalam kehidupan kita. Ada kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan kasih karunia itu. Secara khusus di dalam pelayanan yang Tuhan berikan sama kita. Saya jadi teringat dengan seorang pendeta dari Inggris yang kemudian memutuskan untuk mengayomi sekitar 10.000 anak yatim piatu di rumahnya. Pendeta itu bernama George Muller. Dia pernah berkata begini, "Oh, betapa baiknya dan baiknya Bapak Surgawiku telah memperhatikan saya. Saya tidak memiliki rasa sakit atau sakit, tidak ada rematik, dan sekarang di tahun ke-93 saya dapat melakukan pekerjaan sehari-hari di rumah yatim dengan sebanyak mungkin kemudahan dan kenyamanan untuk diri saya sendiri." Kenapa dia berkata demikian?
Karena ketika dia pertama kali selesai melakukan studinya di sekolah Alkitab, dia ingin masuk dan pelayanan di sebuah organisasi yang cukup besar. Tetapi karena badannya sakit, dia akhirnya ditolak masuk organisasi itu dan tidak ditempatkan di tempat yang baik, tetapi ditempatkan di sebuah kapel yang kecil. Lalu ia mulai bergabung dengan lembaga pengetahuan Alkitab di mana tujuannya adalah mendistribusikan Alkitab ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat penginjilan di muka bumi ini. Dan itu masih berjalan sampai detik ini. Lalu di tahun 1836, ia dan istrinya mulai membuka rumahnya untuk menampung anak-anak yatim piatu. Dan ia sangat yakin kalau Tuhan mempercayakan itu dalam kehidupannya, Tuhan akan membuat dia mampu dan memberkati dia untuk mengerjakan itu semuanya. Dia tidak pernah minta donasi kepada pemerintah atau orang-orang kaya untuk menyupport rumah yatim piatu yang dibangunnya saat itu. Bahkan ketika dia harus merenovasi rumahnya karena sudah tidak bisa nampung lagi, menampung anak-anak yatim piatu, dia tidak pernah minta bantuan seorang pun. Dan luar biasanya memang Tuhan memampukan dia untuk melakukan pekerjaan itu. Bahkan dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk mengerjakan itu semuanya. Padahal di awal pelayanannya dia orang yang bisa dikatakan sakit-sakitan. Dia dapatkan kekuatan ekstra yang luar biasa. Dan satu cerita yang menarik bagi saya untuk saya bagikan adalah ketika dia sudah mengumpulkan begitu anak yatim piatu, lalu salah satu pengurusnya datang kepada dia di pagi hari dan berkata, Pak Muller, hari ini tidak ada makanan sama sekali untuk anak-anak, untuk dibagikan ke anak-anak. Apa yang nanti akan kita bagikan kepada anak-anak untuk dimakan hari ini? Uang kita sudah habis, tidak ada bahan makanan di gudang. Terus Muller berkata kepada pengurusnya, kumpulkan saja anak-anak di meja makan, siapkan piringnya semuanya, kita berdoa untuk makan pagi hari ini. Pengurusnya heran. Wong sudah dibilangi nggak ada makanan kok disuruh ngumpulkan berdoa untuk makan pagi. Terus Muller sendiri yang mimpin doa makan pagi hari itu. Dan menarik, ketika George Muller berkata amin, rumahnya diketuk oleh seseorang dan orang itu adalah tukang roti. Dia mengirimkan begitu banyak roti yang masih baru untuk anak-anak yatim piatu hari itu. Dan semuanya makan dengan kenyang. Dan bukan kebetulan, di saat yang sama ada gerobak penghantar susu. Masih penuh gerobaknya. Dan rodanya mengalami masalah tepat di depan pintu rumah George Muller, di mana dia menampung anak yatim piatu hari itu juga. Daripada susunya basi, si pemilik gerobak susu ini membagikan susu itu kepada seluruh anak yatim piatu dengan gratis. Hari itu mereka makan dan minum dengan kenyang. Dipelihara Tuhan dengan sempurna, roti dan susu disiapkan Tuhan. Tuhan kasih kemampuan buat kita untuk mengatasi masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Kalau kita mau masukkan diri kita, melibatkan diri kita di dalam pelayanan yang ada. Karena Tuhan memampukan kita dengan kasih karunia-Nya. Yang kedua, kasih karunia Tuhan tidak hanya membawa pengampunan atas dosa kita. Ini yang paling sering kita pahami, kita ini diampuni oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kita mendapatkan pengampunan, keselamatan, itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan juga sekaligus memberikan kekuatan buat kita untuk tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Diperhatikan sekali lagi, kasih karunia Tuhan itu tidak hanya membawa pengampunan atas segala dosa-dosa kita, tetapi juga memberikan kekuatan, kemampuan buat kita untuk tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa itu lagi. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 sampai 15, tapi saya akan bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Meskipun dahulu aku mengejek nama Kristus, aku mengejar umatnya, menganiaya mereka dengan bermacam-macam cara.
Tetapi Allah mengasihani aku sebab pada waktu itu aku belum mengenal Kristus dan tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Oh, betapa baiknya Tuhan kita, karena Ia menunjukkan bagaimana seharusnya aku beriman kepadanya supaya dipenuhi dengan kasih Kristus Yesus. Betapa benarnya hal itu dan betapa aku ingin agar semua orang mengetahui bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara semuanya akulah orang yang paling berdosa. Dari ayat ini yang pertama kita bisa memahami, mengetahui latar belakang kehidupan Rasul Paulus itu begitu kelam. Yang pertama dia mengatakan dia ini pengejek nama Kristus. Dia suka sekali mengolok-olok nama Kristus. Yang kedua, dia memburu setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tujuannya apa? Supaya dia bisa aniaya dengan cara yang sangat kejam. Tetapi setelah dia bertemu dengan Kristus secara pribadi, semuanya berubah. Hidupnya dilimpahi dengan anugerah. Bahkan dia berkata, dari sekian orang berdosa, dialah yang paling berdosa. Tetapi dia menikmati limpahan kasih karunia itu, Tuhan itu dalam kehidupannya. Dan sudah dia diampuni oleh kasih karunia Kristus dalam hidupnya. Apa yang dikatakan? Tuhan mengajarkan kepada dia caranya hidup di dalam iman dan di dalam kasih Kristus. Menarik. Hidup di dalam iman dan hidup di dalam kasihnya Kristus. Seringkali kita mengecilkan konsep iman dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata iman itu hubungannya dengan apa yang nanti di surga. Bicara tentang cuma keselamatan saja. Bahkan di dalam zaman sekarang ini, iman itu lebih populer hanya untuk mengejar yang namanya mujizat dan keajaiban. Tidak lebih dari itu. Anda tahu ketika saya membaca konteks kata iman dari teks aslinya, maka artinya begitu sangat dalam. Iman atau ditulis dalam bahasa Yunani-nya pistis. Saya menemukan pemahamannya yang cukup dalam, sehingga ini yang harus kita mengerti. Saya sederhanakan dengan kalimat seperti ini. Iman itu berarti mempercayai sepenuhnya bahwa Injil Kristus itu benar. Iman itu berarti mempercayai sepenuhnya bahwa Injil Kristus itu benar. Serta mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus dengan kesetiaan dan komitmen untuk taat sepenuhnya. Ini bagian yang seringkali tidak dimunculkan. Padahal itu bagian, satu bagian, satu paket dengan kata pistis itu. Orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang mengaku percaya, bukan cuma percaya bahwa Injil Kristus benar, tapi dia mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Kristus untuk bisa setia dan berkomitmen untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya dalam Galati pasal 2 ayat 19 sampai 20, saya akan bacakan dalam versi The Message yang saya bahasa Indonesia kan. Rasul Paulus menuliskan begini. Apa yang sebenarnya terjadi adalah ini. Saya mencoba mematuhi peraturan dan berusaha keras untuk menyenangkan Tuhan. Dan itu tidak berhasil. Jadi saya berhenti menjadi manusia hukum. Sehingga saya bisa menjadi manusia Tuhan. Kehidupan Kristus menunjukkan kepada saya bagaimana caranya dan memungkinkan saya untuk melakukannya. Saya mengidentifikasi diri saya sepenuhnya dengan Dia, sehingga saya telah disalibkan dengan Kristus. Ego saya tidak ada lagi menjadi pusat kehidupan saya. Tidak penting lagi apakah saya tampil benar di hadapan Anda atau memiliki pendapat baik Anda. Dan saya tidak lagi terdorong untuk mengesankan Allah. Kristus hidup di dalam saya. Kehidupan yang Anda lihat saya jalani ini bukan milik saya, tetapi hidup dengan iman kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan dirinya untuk saya. Seorang yang dikaruniai oleh Tuhan, seorang yang menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya, bukan cuma sekedar percaya bahwa hidupnya sudah ditebus oleh darah Kristus. Bukan cuma sekedar percaya dia sudah mendapatkan pengampunan, tetapi dia menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bukan cuma berkenan di hadapan manusia. Bukan cuma cari sesuatu dari Tuhan, bukan. Tapi bagaimana hidupnya betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Betul-betul hidup jauh dari yang namanya dosa.
Makanya kasih karunia Tuhan itu bukan cuma bicara membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi memberikan kekuatan buat kita, kemampuan buat kita untuk melakukan kebenaran itu. Untuk tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Makanya John Stephen Piper, seorang pendeta, guru, penulis dari Amerika Serikat pernah berkata begini, anugerah bukan hanya kelonggaran ketika kita telah berdosa. Kasih karunia adalah karunia Allah yang memungkinkan kita untuk tidak berbuat dosa. Kasih karunia adalah kekuatan, bukan hanya sekedar pengampunan. Jadi kalau kita menikmati yang namanya kasih karunia Tuhan, maka ingat kita sebetulnya dikasih kemampuan dari Tuhan untuk tidak lagi berbuat dosa. Untuk berkomitmen hidup sepenuhnya di bawah kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada kita supaya kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan yang baik dan berkenan buat yang lain, buat orang di sekitar kita. Ayat yang ke-16, saya membacakannya dalam firman Allah yang hidup. Tetapi Allah telah mengasihani aku sehingga Kristus Yesus memakai aku sebagai contoh untuk memperlihatkan kepada setiap orang betapa sabarnya ia terhadap orang yang paling berdosa sekalipun. Supaya orang lain sadar bahwa mereka juga dapat memperoleh hidup kekal. Ini menarik bagi saya. Perhatikan, sebejat dan serusak masa lalu Rasul Paulus bisa diubahkan oleh Tuhan karena dia menikmati yang namanya kasih karunia Tuhan. Bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dan tidak hanya ada perubahan besar dalam hidupnya nanti di masa depannya, tetapi pada saat dia terima Tuhan ada perubahan besar dalam hidupnya. Cara dia berpikir, cara dia berkarakter, semuanya berubah. Kalau Tuhan bisa dikatakan begini, firman Tuhan, betapa sabarnya ia terhadap orang yang paling berdosa sekalipun, supaya orang lain akan sadar bahwa mereka juga dapat memperoleh hidup kekal. Artinya, apapun yang Tuhan pernah kerjakan kepada Rasul Paulus, itu juga nanti bisa dikerjakan dalam kehidupan banyak orang. Termasuk kita. Termasuk kita. Orang-orang yang sudah menikmati kasih anugerah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kebenaran ini mendorong kita untuk kita tidak pernah melepaskan diri untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Untuk kita tidak berhenti menyaksikan apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan bukan bicara tentang keselamatan saja yang kita bisa nikmati. Tetapi semua karya Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak bisa dipungkiri, kesaksian kita dengan orang lain mungkin berbeda. Dan seringkali kita beranggapan bahwa kesaksian kita tidak semenarik, tidak sekeren kesaksian orang lain dalam kehidupan mereka. Sehingga itu salah satu hal yang membuat banyak orang berhenti menyaksikan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, kebenaran kasih karunia Tuhan. Ingat, kita sedang menyampaikan tentang kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan sama kita. Bukan menyampaikan apa yang kita sudah kerjakan, tapi menyampaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang kita ceritakan kepada orang lain. Dan meskipun kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan itu membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, ingat, itu bukan milik kita. Itu miliknya Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Karena dengan jelas dikatakan, Kristus Yesus memakai aku sebagai contoh untuk memperlihatkan kepada setiap orang. Coba kita katakan itu dalam kehidupan kita. Kristus Yesus memakai aku sebagai contoh untuk memperlihatkan kepada semua orang. Kita ini cuma sekedar alat. Hidup yang kita jalani itu digunakan Allah untuk menceritakan tentang betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan itu. Jadi, apapun perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan milik kita. Memang kita patut syukuri, kita patut berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah kerjakan. Tetapi ingat, itu bukan milik kita. Itu digunakan Tuhan sebagai contoh untuk diperlihatkan kepada orang lain. Jadi, buang pola pikir yang salah,
kesaksian yang mungkin kita anggap tidak menarik itu mungkin tidak bisa jadi berkat, itu pola pikir kita. Apapun bentuk yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, yakini Tuhan bisa pakai itu untuk jadi berkat buat orang lain dan bisa membuat orang lain terbuka hatinya dan menerima Kristus. Makanya tidak salah dalam Mazmur 107 ayat yang kedua. Mazmur 107 ayat yang kedua saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Apakah Tuhan telah menebusmu? Kalau begitu bersaksilah. Tanda seru. Katakan kepada orang-orang lain bahwa ia telah menyelamatkan engkau dari musuh-musuhmu. Kalau dilihat dalam teks aslinya kata menebusmu atau menyelamatkan, dua-duanya ditulis dengan kata yang sama, gaal. Itu bukan cuma bicara tentang apa yang Tuhan lakukan untuk menebus kita atas segala dosa dan kesalahan kita. Tapi bicara tentang perbuatan karya Tuhan yang luar biasa. Entah itu dia menolong kita, atau menyelamatkan kita, atau melindungi kita dari sesuatu yang jahat. Jadi bicara tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita, dan bawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Bukan cuma perubahan secara rohani, tapi juga perubahan secara karakter, pikiran yang ada, hati, itu yang hal yang luar biasa. Biarlah itu menjadi bagian buat kita untuk kita ceritakan kepada orang lain. Bahan untuk menjadi kesaksian buat kita. Makanya tidak salah, seorang penulis Kristen dari Selandia Baru yang bernama William Parkney, dia pernah berkata gini, setiap hari Anda bersaksi, apa yang Anda saksikan? Saksi Anda adalah paket total dari sikap, karakter, dan tindakan Anda. Apa yang kita saksikan itu bukan cuma sekedar berkatnya Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan. Tapi sikap, karakter kita, tindakan kita, itu kita bisa pakai untuk menjadi kesaksian buat orang lain. Karena perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar materi, bukan cuma sekedar kehidupan kita ke depan di masa yang akan datang. Bukan bicara tentang masa kerohanian kita juga saja, tapi bicara tentang karakter, tentang sikap, tentang keadaan hati kita. Semuanya ada perubahan besar. Hari ini kita belajar dari perjalanan Rasul Paulus tentang tanda-tanda kasih karunia Tuhan dalam kehidupan seseorang. Tanda-tanda kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, kasih karunia Tuhan dilimpahkan bukan cuma sekedar untuk memanggil kita, menetapkan kita menjadi orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Tetapi sekaligus memperlengkapi kita, memampukan kita untuk melayani Tuhan. Memampukan kita untuk mengerjakan pelayanan itu sesulit apapun kemampuan itu ada dalam kehidupan kita. Dan kita dikasih kemampuan juga untuk tetap setia. Yang kedua, kasih karunia Tuhan dilimpahkan bukan hanya untuk memberikan pengampunan. Memang betul kasih karunia dilimpahkan supaya kita diampuni dan kita menikmati yang namanya surga itu. Pengampunan diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi kasih karunia itu juga memberikan kekuatan buat kita untuk tidak lagi melakukan dosa. Ada kemampuan yang luar biasa ekstra yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya setiap orang yang mengatakan dirinya percaya sama Tuhan, dia tidak cuma percaya dirinya sudah ditebus, tapi dia percaya, dia mempercayakan dirinya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan dilimpahkan supaya kita bisa menjadi contoh, teladan bagi orang yang ada di sekitar kita. Fokus utamanya bukan menarik atau tidak kesaksian kita. Karena apa yang kita saksikan itu adalah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sekali lagi saya ingatkan, bukan milik kita, miliknya Tuhan. Supaya Tuhan bisa pakai sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan kebenaran kasih karunia Tuhan. Sehingga orang lain itu bisa mendapatkan berkat. Dan terlebih lagi, dia bisa membuka hatinya untuk Tuhan dalam hidupnya. Amin. Hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih setiamu
selalu menyertaiku. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus penghibur. Yes, Tuhan. Kekuatan di setiap langkahku, segarkan jiwaku. Ku puji Kau Allahku, setiap saat ku mau nyatakan kebaikan yang ku terima. Ku hidup karena anugerah yang Kau berikan padaku. Kemuliaan ku persembahkan bagi-Mu Yesus Tuhan. Kau puja di sepanjang hidupku. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu sungguh melimpah di hidupku. Perbuatan tangan-Mu selalu menyertaiku. Roh Kudus, Roh Kudus penghibur. Kekuatan di setiap langkahku, segarkan jiwaku. Ku puji Kau Allahku, setiap saat ku mau nyatakan kebaikan yang ku terima. Ku hidup karena anugerah yang Kau berikan padaku. Kemuliaan ku persembahkan bagi-Mu Yesus Tuhan. Kau ku puja di sepanjang hidupku. Setiap saat ku mau nyatakan kebaikan yang ku terima. Ku hidup karena anugerah yang Kau berikan padaku. Kemuliaan ku persembahkan bagi-Mu Yesus Tuhan. Kau ku puja di sepanjang hidupku. Kau ku puja di sepanjang hidupku. Ini yang membedakan kami dengan orang yang di luar sana. Kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dan biarlah
tanda-tanda kasih karunia itu ada dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan hidup kami untuk menjadi hamba-Mu dimanapun kami berada. Dan apapun yang Engkau sudah taruh di pundak kami, biarlah kami kerjakan dengan sebaiknya Tuhan. Karena kami tahu kami bisa lakukan semuanya itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau kami bisa mengatasi masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami, itu semata-mata Engkau taruh kemampuan buat kami. Kalau kami boleh setia sampai detik ini, itu hanya semata-mata kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia yang memberikan pengampunan besar dalam kehidupan kami. Tapi sekarang kami tahu, kasih karunia-Mu bukan cuma sekedar memberikan pengampunan, tetapi kemampuan, kekuatan untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Kami boleh menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang ada pada pagi hari ini. Memberkati keluarga kami, memberkati pernikahan kami, memberkati anak-anak kami, memberkati masa depan kehidupan kami Tuhan. Sekolah studi anak kami yakin Engkau juga memberkatinya. Engkau memberkati setiap kebutuhan keperluan kami. Karena kami tahu Engkau Allah penyedia dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah berkekurangan tetapi kami semakin berkelimpahan di dalam Engkau. Memberkati setiap kegiatan pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Engkau membuatnya berhasil dan berkat Allah melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Memberkati bangsa negara kami, memberkati pemerintah yang duduk di dalamnya. Akal budi hikmat kebijaksanaan di sorga melimpah dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh mengambil setiap keputusan yang terbaik buat setiap warga negara yang ada. Memberkati kota kami Surabaya. Berikan ketenangan kedamaian dalamnya, pulihkan dari masa-masa yang sulit ini Tuhan. Berdoa untuk setiap kami dimanapun kami berada, kami yakin perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan terkena dengan virus yang ada, kami boleh tetap mengucap syukur karena kami tahu kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk setiap jam-jam ibadah yang ada. Terima kasih kalau untuk sementara kami boleh menjalani ibadah secara online. Dan kalau sebentar kami akan perjalanan hidup kami, pelayanan kami secara offline. Biarlah Tuhan terus memberkati kami. Rencana kami ke depan, kami yakin Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan setiap sedang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Engkau Yehova Rafa buat kami. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pertaruhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka boleh kembali beraktivitas, memuji muliakan nama-Mu dan melayani Engkau. Membuka jalan untuk setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Karena kami tahu jalan keluar yang terbaik Engkau selalu sediakan buat kami saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua mengangkat tangan kita bersama-sama, kita mau terima berkat Tuhan. Sama seperti firman Tuhan sudah katakan, Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap lumbung-lumbung kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap segala usaha pekerjaan kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor di tahun ini. Dan Tuhan akan mengangkat kita naik terus tinggi dan tidak pernah turun dalam hidup kita. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Amin. Kalau gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Mari bersuka cita.
Tuhan.